Tapi tadi kalau pengorbanannya, kelahirannya, bagian Yesus itu sudah lakukan. Jadi kita sudah dengar. Tetapi bagian kita itu sampaikan isi berita. Angin itu yang kita sampaikan kepada mereka. Maka Yesus lakukan ini. Dan dia sedang menunggu. Supaya kamu bertobat. Lalu kamu masuk surga. Tetapi bagaimana caranya? Kalau tidak diutus, tidak dikirim, tidak didoakan, tidak kasih uang, bagaimana ini berita penting ini disampaikan orang lain? Karena itu penginjilan belum selesai. Karena di antara kita di dalam proyek Joshua itu untuk melakukan penelitian suku-suku di seluruh dunia itu 17.669 suku sasaran penginjilan di seluruh dunia. Itu proyek Joshua. Itu berarti besar. Di Papua kita memiliki 275 suku. Sebentar yang 230 saya ingin melayani ibadah penutupan di Efesus sebentar. Nah itu berarti kita di Papua saja orang sedang mengerjakan untuk proyek penginjilan itu. Suku-suku yang belum dijangkau mereka kerja di untuk Alkitab supaya ini sampai. Itu luar biasa. Sedangkan di Papua New Guinea mereka hampir 800 suku dengan sub-sub mereka 1000 suku. Sedangkan kita di Papua hanya berapa? 200. Jadi 53 suku di gereja Kidi. Sedangkan coba bayangkan di India 500 suku belum dijangkau oleh Injil. Karena penduduk terbesar keberapa dia? Ketiga kan atau ya, dia saya tidak tahu di statistik bisa lihat. Dia penduduk terbesar dunia dan Indonesia itu termasuk. Jadi penginjilan belum selesai karena tadi proyek Joshua dia bilang berapa 17.000 suku sasaran misi di seluruh dunia. Sedangkan kita di Papua saja itu 14 daerah. Waktu Otto masih hidup dia bilang 14 suku dan wilayah Tokoni itu wilayah ke-6. Dan nanti sebentar kita lihat wilayah ke-6. Saya sadar itu wilayah ke-6 ayo masuk remaja dulu Paleolog dulu umumkan waktu masih Otto ada. Silen laporan misalnya dia laporkan begitu. Toh, tapi sebentar kita lihat presentasi kan Tokoni suku Kero Lukasan ini seperti apa nanti di Tohal. Jadi kemajuan ini penting sekali kita lihat karena penginjilan belum selesai. Jadi dalam peta ini kita ada alasan kenapa penginjilan belum selesai dan Injil harus diberitakan. Jadi ini foto berapa tuh WhatsApp yang ini bisa foto banyak alasan, tetapi saya hanya tulis 6 alasan saja mengapa penginjilan itu penting. Harus Injil diberitakan karena alasan pertama itu karena penginjilan merupakan kehendak dan tujuan Allah bersifat mendesak. Penginjilan itu bukan ini seperti Joko Wakil doain lambat kemarin apa hari itu nanti ini menghadapi kesulitan karena penginjilan itu bersifat apa? Mendesak, poloro. Berapa meter yo sono kau itu tidak ada. Karena ada orang sebentar tanpa mengenal Yesus baru akan mati. Jadi penginjilan itu dokon-dokon debo. Itu bisa follow. Yang nomor dulu kok begitu. Penginjilan itu bersifat mendesak. Pastor Mek bilang apa kalau cepat-cepat itu mendesak? Ya, berat. Follow itu berat itu. Jadi penginjilan bersifat mendesak. Jadi orang biasa bilang apa kita memang semuanya harus kerja secara serba. Jadi penginjilan itu satu, penginjilan merupakan kehendak Tuhan. Jadi bersifat apa? Mendesak. Karena di sekitar kita ada orang mabuk sampai bisa mati baru kita tidak bisa gantikan nyawanya. Ada orang banyak masalah di sekitar kita. Jadi penginjilan bersifat mendesak. Nah mungkin kita di rumah keluarga sakit baru datang. Pulau Wage. Anda Dewi Martha Memel
Bapak Bengkili sebelum meninggal nanti lah udah kau sempat jadi pulau maka pulau langkah lu udah kau sempat jadi pulau wala kita yang berikan kita tuh komunitas zaman sih. Tapi tidak pernah orang yang mau pergi sedikit pun saya cepat kasih tahu. Mama Novi kemarin gue larang gue mundur nama gue aku pengilan nih pak lagi nanti gue kotor kalau lakukan tinggal nasi kamu maka gue nama saya yang di depan kalau gue mundur laut.